ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة. ثم إلى حضرة المؤسس المعهد الحليم الشيخ الغروب عبد الحليم وأزواجه سيدي رقية وسيدي عائشة وسيدي جميلة ومن انتسب إليه بعلم ونسب من أصوله وفروعه لهم الفاتحة. ثم إلى حضرة جميع مشايخنا الحليميين الشيخ بنغورو أحمد سروجي والشيخ بنغورو محمد أنوار والشيخ بنغورو أحمد سنوسي والشيخ بنغورو محمد خالد والشيخ بنغورو عبد الحميد والشيخ بنغورو مأمون والشيخ بنغورو محمد طهري والشيخ بنغورو محمد جعفر والشيخ بنغورو عبد الستار والشيخ بنغورو رضوان أنور حليم والشيخ بنغورو سبكي رئيس والشيخ بنغورو جلال الدين رئيس والشيخ بنغورو عبد العظيم والشيخ بنغورو خاتم شربيني والشيخ tuan guru Fuaidi والشيخ tuan guru Muhammad Yasin Saleh وجميع مشايخ ساسيلة وكل من انتسب إليهم بعلم ونسب لهم الفاتحة. ثم إلى حضرة والدينا الأحياء منهم والأموات لهم الفاتحة. ثم للمعهد الحليمي وفلاحي ونسكر عبد الحليم ومسلمات فلاحي أن الله يقوي اجتهادها ويبلغ مقاصدها ويجعلها نافعة للأمة ومنتشرة في جميع أقطار الأرض بسر الفاتحة. آخر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أن الله يسوء أمورهم ويؤتي لهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ويقيهم عذاب النار ولكل ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح ومشايخنا أن الله يدخل نياتنا في نياتهم ومقاصدنا في مقاصدهم وأدعياءنا في أدعيائهم في خير ولد وعافية وسلامة بسر الفاتحة. وليصلي بهذا الكتاب له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Bab al-waqari was-sakinah, bab yang menjelaskan tentang hidup tenang. Qala Allah Ta'ala, telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ibadur rahman, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, alladzina yamshuna 'alal ardi, itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi, haunan, dengan rendah hati, wa idza khatabahumul jahilun, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, qalu salama, mereka mengucapkan salam. Al-Furqan ayat 63. Apa yang dimaksud dengan firman Allah di surat Al-Furqan ini? Maksudnya adalah ketika kita lewat terus ada orang bodoh yang menghina kita nggak usah dengerin dia, kita jawab salam. Contohnya ketika Rasulullah SAW melewati kaum Taif namanya. Orang Taif ini orang-orangnya musyrikin loh dulu, tapi kalau sekarang ya enggak. Ketika Rasulullah ke sana, Rasulullah dilemparin dengan batu-batu sama orang-orang Taif, dibilang Rasulullah ini dihina, dicemaki, dirasis bukan di sana. Tapi Rasulullah sabar. Rasulullah Rasulullah enggak mendoakan dia dengan yang tidak baik, tapi Rasulullah mendoakan dia dengan yang baik-baik. Bahkan ketika Rasulullah dilempar itu sampai netes darah beliau, tapi nggak sampai kena ke tanah. Beliau menahan darah beliau tersebut agar tidak jatuh ke tanah. Karena kenapa? Karena kalau sampai darah Rasulullah jatuh ke tanah, maka Allah SWT bakalan murka kepada kaum Taif. Sampai malaikat di Jabal Uhud mengatakan memberitahu Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku membantu untuk mengangkatkan Jabal Uhud ini untuk menimpa orang-orang Taif tersebut yang sudah melempari sini, ya Rasulullah. Ada malaikat. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Nggak usah, mereka tuh orang nggak tahu.
Cepat sekarang mereka musyrikin, tapi besok cepat itu mereka bakalan menjadi orang yang muslim. Itu kata Rasulullah SAW. Sekarang buktinya loh, di sana di kota itu semua orang muslim loh. Dulu emang orang musyrikin, tapi sekarang mereka udah muslim. Gitu. Yang namanya orang bodoh itu, yang saya dapatin dari pepatah Arab, al-ahmaqu dallun mudillun in unisa takabbara wa in uhija takadara wa ustunti'a takallaba wa in turika takallaba. Itu katanya, orang bodoh itu sesat menyesatkan. Jika diperlakukan baik, ia sombong, dan jika diperlakukan buruk, ia jahat, dan jika dimintai bicara, ia menyimpang, dan jika dibiarkan, ia menjadi beban. Itu yang saya dengar di pepatah itu. Kita lanjut. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan hadis dari Aisyah, moga-moga Allah meridainya, qalat, beliau berkata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattu dhahikan, tertawa dengan bebas, hatta tura minhu lahawatuhu, sampai terlihat daripada langit mulut beliau. Innama kana yatabassamu, biasanya beliau hanya tersenyum. Muttafaqun alaih, ittifaq hadis Imam Bukhari dan Muslim. Allahawatu, kalimat Allahawatu jam'u lahatin, menjadi jamak dari kalimat lahatin. Wahia, dan dia Allahawatu itu ialah Allahmatu, daging. Allati bi aqsa saqil fami, yang berada di atas mulut ini. Nah itu apa yang dimasukkan hadis di sini? Kalau kita lihat dari redaksinya, Rasulullah tumben dilihat sama Siti Aisyah ketika Rasulullah tertawa pas itu. Tahu nggak nama sahabat yang sering banget membuat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa? Tahu nggak siapa namanya? Nama beliau itu adalah Nuaiman. Nuaiman itu adalah sahabat yang sering banget membuat Rasulullah tertawa. Ketika Rasulullah didatengin sama tamu dari Syam, beliau Nuaiman menyembelih itu untanya orang Syam itu untuk dijadikan sate. Itu kata beliau. Padahal yang menjaga unta itu orang-orang kuat loh, kayak Ali, semua juga Hamzah, itu jangan orang-orang kuat. Tapi dia licik ini, dia pintar ini, si Nuaiman ini, dia cerdik. Tapi Rasulullah sering ketawa gara-gara dia. Ketika Rasulullah punya pengajian atau ceramah, beliau tidur. Habis ditunggu sama Rasulullah SAW. Yang paling saya ingat cerita Nuaiman adalah ketika beliau meninggal. Ketika beliau meninggal, Rasulullah penasaran gimana sih si Nuaiman ini bakalan menjawab di akhirat ketika dikubur. Langsung Rasulullah dibuka kakinya sama Allah SWT. Ketika ditanya, "Marrabbuka?" kata malaikat mungkar nakir nih, menanyakan si Nuaiman, "Marrabbuka?" Langsung dijawab sama siapa? Sama Nuaiman. "Allahu Rabbi." Nah, kata si Nuaiman. Lanjut ditanya lagi, "Waman nabiyuka?" Siapa nabimu? Kata siapa? Kata Nuaiman. Kecil-kecilin suaranya, itu Rasulullah di atas lagi dengar. Kata si Nuaiman. Tersenyum Rasulullah pas itu. Nah itu saya dapat cerita sedikit. Tapi apa berkaitannya hadis ini sama kita tadi? Kalau kita lihat dari bab ini, bab yang menjelaskan tentang hidup tanah, Rasulullah itu adalah Rasul dan sekaligus Nabi. Beliau hidupnya sederhana dan tidak terlalu kaya-kaya banget gitu. Nah, Rasulullah kalau nggak ada makanan pada satu hari itu, beliau puasa. Rasulullah pernah dulu ditanya sama malaikat. Ketika itu beliau Rasulullah SAW lagi duduk sama malaikat Jibril. Tiba-tiba langit terbuka, terus turun malaikat dari atas langit. Langsung menyambut Rasulullah, "Assalamualaikum ya Rasulullah," kata malaikat tersebut. Langsung dia salam malaikat tersebut sama Rasulullah. Nah ketika itu langsung malaikat itu mengatakan kepada Rasulullah, "Aku di sini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan dua hal. Yang pertama itu, engkau menjalani hidup sebagai seorang nabi dan menjalani hidup dengan menjadi orang yang kaya. Itu yang hal yang pertama. Terus yang kedua, di saat yang dipaparkan oleh malaikat ini, engkau hidup menjadi seorang nabi dan menjadi hidup dengan sederhana. Ini pilihan dua, menjadi seorang nabi dan rasul dan hidup dalam sederhana, atau menjadi nabi dan rasul
dan hidup menjadi orang yang kaya. Itu disuruh diutus malaikat ini untuk menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah bilang dulu ke malaikat Jibril. Langsung malaikat Jibril mengisyaratkan ke Rasulullah SAW untuk memilih menjadi Rasul dan Nabi dan menjalankan hidup yang sederhana. Itu yang disuruh sama malaikat Jibril, disyaratkan. Akhirnya Rasulullah memilih, aku ingin hidup menjadi Nabi aja dan menjalani hidup dengan sederhana. Akhirnya baliklah malaikat ini ke langit. Terus tiba-tiba, oh Jibril, kenapa kamu kayak tegang banget lihat malaikat tadi? Sungguh demi Allah, aku tidak pernah melihat malaikat itu turun. Karena kamu tuh nggak, dia itu siapa? Dia itu adalah malaikat Israfil, sang peniup sangkakala. Malaikat Israfil bakalan turun di bumi cuma 2 kali. Itu dia bilang dulu. Ketika peniupan trompet sangkakala yang pertama dan peniupan trompet sangkakala yang kedua, itu tempat dia bakalan keluar. Tapi pas itu dia diutus oleh Allah buat menyampaikan 2 hal kepada Rasulullah: menjalani hidup sebagai orang kaya dan menjadi nabi, atau menjalani hidup sebagai orang yang sederhana dan menjadi nabi dan rasul juga. Tapi Rasulullah menjadikan hidupnya menjadi orang yang sederhana. Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini? Yang namanya hidup itu kita harus bawa tenang. Kadang kita itu kaya, kadang kita itu miskin, kadang kita itu sederhana, kadang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah. Miskin ada ilmunya, sederhana juga ada ilmunya, kaya juga ada ilmunya. Ketika kita kaya, jangan lupa yang namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika sederhana, dan jangan lupa juga untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika miskin juga ada ilmunya, seperti kata Ustaz Mujak kemarin. Kalau orang miskin punya ilmu itu, mereka itu bakalan enjoy nikmatin hidup. Kalau ditanya sama orang, kenapa kamu miskin? Ya ini kata Allah Ta'ala, kalau Allah mau menjadikan saya kaya, ya kaya sih saya. Enggak kayak siapa? Kayak sahabat Nabi yang namanya itu Sa'labah itu dulunya orang itu miskin loh. Dia cuma punya 1 kain, rajin banget pas miskin, rajin banget nih. Tapi ketika beliau minta menjadi orang kaya 3 kali, jadi diterima sama Rasulullah SAW. Ketika itu langsung dipikir orang 3 kali, baru Rasulullah mendoakan dia menjadi orang kaya. Tapi pas sudah kaya, dia lupa bersyukur. Dia takut hartanya itu hilang ketika ia pergi ke masjid. Makanya dia nggak pernah berjamaah, kadang seminggu sekali, kadang sebulan sekali, kadang nggak pernah, karena takut domba, onta, dia bakalan mati kalau dia nggak ada di sana. Rasulullah SWT berfirman dalam Qurannya, ma indakum yang padu, kata Allah, apa saja yang kalian miliki pasti akan hilang. Harta, anak, istri, nenek, kakek, cucu, moyang, apapun bakalan hilang di dunia ini. Cuma satu yang terdapat besok di akhirat. Apa itu? Amal. Makanya adunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah sawah untuk menuju akhirat. Kalau kita tanam di dunia ini, kita butuh yang namanya amal di dunia ini. Ya enggak? Dua besok yang bakalan diam di dunia, satu bakalan masuk ke akhirat. Itu main dakum yang padu, kata Allah. Ingat itu, apa saja yang kalian miliki pasti akan hilang. Karena hakikatnya semua yang kita miliki, harta, anak, cucu, istri, semua bakalan kembali ke Allah. Oke, lanjut. Babun Nabi ila ityani shalah. Bab tentang anjuran untuk menghadiri sholat. Wal ilmi, dan ilmu atau pengajian. Wa nahwihima, dan seumpama keduanya. Minal ibadati, daripada ibadah lain. Bisakinati wal waqar, dengan tenang. Apa bedanya an-nadbu sama as-sunnah? Kalau kita lihat di kitab-kitab Yundabu dan Yusannu, diartikan sama guru-guru kita, Yusannu sama Yundabu itu disunahkan itu artinya apa bedanya sekarang dua ini? Kalau as-sunnah menurut Imam Abu Hanifah, beliau itu mengatakan kalau as-sunnah itu ialah sudah tradisi dari Rasulullah SAW. Kalau an-nadbu ialah perluasan makna dari kata as-sunnah, itu yang saya dapatkan dari Ustaz. Lanjut. Kalau Allah Ta'ala telah berfirman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yu'azzim sya'airallahi, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub,
maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Al-Hajj ayat 32. Apa yang dimaksud syiar-syiar Allah? Syiar Allah ialah segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji dan tempat-tempat mengerjakannya. Tuh, lanjut hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meridai beliau, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza uqimatis shalah, apabila salat sudah dimulai, fala ta'tuha, maka janganlah kalian menghadirinya, wa antum tas'auna, sedangkan kalian terburu-buru, wa'tuha wa antum tamshuna, dan kalian menghadirinya sambil berjalan, wa'alaikumus sakinah, dan atas kalian ketenangan. Fama adraktum fasallu, maka apapun yang masih bisa kamu kejar dalam berjamaah, ikutilah. Wa ma fatakum, dan apa yang kurang, fa'atimmu, maka sempurnakanlah. Muttafaqun alaih, ittifaq hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Zada Muslim fi riwayatillah, telah menambahkan oleh Imam Muslim pada riwayatnya, riwayat beliau, fa inna ahadakum, maka sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian, idza kana ya'midu ila shalah, apabila sudah bermaksud mendatangi salat, bahwa fi sholatin, maka ia dianggap seperti sudah berada dalam sholat. Kita nggak bahas langsung ke hadisnya, kita bahas sedikit langsung kepada sedikit. As-sholat secara bahasa, as-sholatul lughatan ad-du'a, sholat secara bahasa ialah ad-du'a, berdoa. Wa syar'an, dan secara syarak, aqwalun wa af'alun makhsusatun mubtadahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Salat itu ialah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan khusus yang dibuka dengan salam dan diakhiri dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu salat secara syarak. Salat merupakan rukun Islam yang kedua. Dari rukun Islam berapa banyaknya dulu? 5. Rukun Islam yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji. Bagi yang tapi kalau kita nggak sholat, kita hancur. Jadi kalau kita manusia nggak sholat, kalau kita manusia berbuat kebaikan, tapi kalau kita nggak sholat, kita hancur, kita hancur, ya nggak? Hancur. As-sholatu imaduddin, kata Allah, kata Nabi SAW dalam sabda beliau, as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah yang agama. Faman aqama faqad aqamaddin, maka barang siapa yang mendirikan sholat, maka sungguh ia telah mendirikan agama. Waman taqaha faqad taraka faqad hadamaddin, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh ia telah menghancurkan agama. Kayak tadi itu, percuma anda puasa, percuma anda zakat, percuma anda haji, tapi kalau nggak sholat anda hancur. Orang kalau melihat baik, kita lihat dari kelakuannya setiap hari. Kalau kita melihat orang itu kelakuannya baik, kita lihat dari sholatnya, seperti yang dikatakan oleh guru kita, Mamian. Oke, kita lanjut ke hadisnya. Apa yang dimaksud hadis ini? Kalau kita lihat dari segi artinya, sholat, kita nggak usah berburu-buru dalam melakukan sholat. Misalkan kalau kita pergi ke masjid, jangan berlari-larian, ini kita jalan aja santai-santai gitu. Seperti di sini, fala ta'tuha wa antum tas'auna, kata Rasul di hadis ini,
janganlah kalian menghadirinya sedangkan kalian terburu-buru. Kalau ente terburu-buru kemungkinan besar nanti kalau kita udah sampai masjid keluar keringat kita, itu menimbulkan ketidakhusyuan dalam sholat. Wa atuha wa antum tamsyuna. Terus yang kedua kata Rasul nih, kalian menghadirinya sambil berjalan. Wa antum wa alaikum sakinah, atas kalian ketenangan. Terus selanjutnya sama Rasulullah, amma adraktum fasallu, apapun yang mesti kamu bisa kejar dalam berjamaah ikutilah. Wa ma fatakum fa'atim, dan apa yang kurang sempurnakanlah. Jadi kalau kita sholat enggak usah terburu-buru. Kalau kita mesti bisa berjalan santai ya santai, supaya kita enggak keringatan dari masjid. Kalau kita masuk ya sempurnakan sholatnya, itu kata Rasulullah SAW di hadis ini. Terus ditambahkan sama Imam Muslim di sini. Fa inna ahadakum idza kana, kata Rasul di sini, apabila salah seorang di antara kalian sudah bermaksud mendatangi sholat, maka ia dianggap seperti sudah berada dalam sholatnya. Apa? Ini tergantung niat. Kalau kita udah berniat untuk pergi ke masjid, kita udah dianggap sholat di sana. Di sini kan, kalau kita udah berniat ke masjid untuk menghadiri sholat, kita udah dianggap berada dalam sholat. Itu kata Rasulullah SAW di riwayatnya Imam Muslim. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhu, dan dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, Abdullah dan Abbas, annahu, bahasanya beliau dafa'a ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah, telah berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Arafah. Fasami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wara'ahu, maka telah mendengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang beliau, zajran syadidan wa darban wa sautan lil ibili, orang-orang yang memukuli untanya sambil membentak. Saya pakai mana muratnya di sini, nggak pakai mana harfi. Artinya itu orang-orang yang memukuli untanya sambil membentak. Arti zajran syadidan wa darban wa sautan lil ibili. Fa asyara bi sautihi ilaihim, lalu memberi isyarat dengan cambuknya kepada mereka. Waqala, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, alaikum bis sakinah, seharusnya kalian senantiasa tenang. Fa innal birra, maka sesungguhnya kebaikan itu laisa bil idai, bukan hanya dengan menyia-nyiakan yang lain. Nah, ketika itu Rasulullah sedang menuangi unta di sini, ada sahabat yang memukuli unta beliau dari belakang dengan menggunakan cambuk. Rasulullah bersabda pas itu, wahai segala manusia, seharusnya kalian senantiasa tenang, maka sesungguhnya kebaikan itu bukan hanya dengan menyia-nyiakan yang lain. Kalau kita ingin mendekati hewan, kayak contohnya unta, coba juga kuda, jangan langsung mencabuk-cabuknya. Kalau dia hujan itu jangan empuk-empuk iya kan, ini empuk. Apa gimana caranya? Kita harus kasih dia makan dulu, kasih makan, terus elus-elus dia, baru dia mau bakal ditunggangin. Itu yang sama Nabi, ayyuhan nas alaikum bis sakinah, innal birra laysa bil idai. Rawahul Bukhari wa rawahu Muslim ba'dahu, telah meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari, wa rawahu Muslimun ba'dahu, dan telah meriwayatkan oleh Muslim sebagian hadis ini. Al-birru, kalimat al-birru at-ta'atu, ialah at-ta'at, taat. Wal ida'u, dan kalimat al-ida'u bidadin mu'jamah, dengan dot yang bertitik. Qablaha ya, sebelum dot itu ada huruf ya, wa hamzah, dan huruf hamzah maksur yang dibariskan bawah. Wa huwa al-isra, dan dia itu ialah al-isra, menyanyikan al-isra itu. Oke. Bab ikramul dhaifi, bab tentang memuliakan tamu. Qala Allah Ta'ala, telah firman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim, sudahkah sampai kepadamu, kaf di sini kembali ke Muhammad, sudahkah sampai kepada Muhammad hadisu dhaifi Ibrahim, cerita tamu Ibrahim, al-mukramin, malaikat yang dimuliakan. Iddakhulu, ingatlah ketika mereka masuk, alaihi, ke tempatnya, faqalu, lalu mereka mengucapkan salaman, salam. Qala salamun qaumun munkarun,
Ibrahim menjawab, salamun. Mereka itu kaum mungkarun, mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya. Faragha ila ahlihi, maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya. Faja'a bi'ajlin samin, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Faqarrabahu ilaihim, lalu dihidangkannya kepada mereka, kepada malaikat itu. Qala ala ta'kulun, lalu Nabi Ibrahim berkata, mengapa tidak kamu makan? Ad-Dariyat ayat 24 sampai 27. Kamu buka di sana. Kita tentang Nabi Ibrahim dikit tentang membolehkan tamu. Nabi Ibrahim SAW ketika itu didatangi oleh malaikat. Malaikatnya nggak dikenal sama Nabi Ibrahim. Ketika dia datang, malaikat mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Langsung kita singkat ya dikit. Nabi Ibrahim ini didatangkan oleh malaikat, kemudian Nabi Ibrahim pergi dendam kepada keluarganya dan mengambil sapi yang gemuk yang telah dibakar, langsung menghidangkannya kepada mereka. Kepada siapa? Kepada kepada para malaikat tersebut. Tapi malaikat itu nggak makan. Oh, lalu takut mengapa kamu tidak memakannya? Kata malaikat, kata Nabi Ibrahim, jangan kau takut, katanya apa? Kata malaikat. Pas itu Nabi Ibrahim takut dia nggak makan. Jangan-jangan orang ini hantu kali, tapi nggak mungkin gitu kan, ini malaikat, nggak mungkin dia hantu. Nah ketika itu langsung malaikat ini menyampaikan kabar gembira kepada Ibrahim tentang kalau istrinya itu bakalan melahirkan. Ketika itu datang istrinya di diabadikan. Fa aqbalat imra'atu fi sarratin fasaqat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Kata istri Sarah nih, aku ini udah tua loh. Aku udah tua lagi mandul ya kali aku punya anak. Kata siapa? Kata istri Sarah. Terus apa kata malaikat? Qalu kadzalika qala rabbuk innahu huwal hakimul alim. Begitulah dikatakan Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhan itu Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. Siapa yang dilahirkan sama si Sarah? Yang dilahirkan sama si Sarah itu ialah Nabi Ishak. Setelah Nabi Ishak, lahirlah Nabi Yakub. Itu dua anaknya si Sarah itu. Padahal umurnya udah tua loh, udah tua mandul, tapi bisa namanya Allah Taala. Gitu. Apa yang kita bisa ambil dari cerita ini? Kalau kita punya tamu, ya hidangin lah makanan gitu. Tiba-tiba pergi, kalau nggak ada makan di rumah, balikin dia keluar, bisa dimasuk di sini loh. Makanya ketika itu aja waktu Allah Ta'ala, dan terlibat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wajahu qaumuh, datanglah kepadanya kaum Lut, yuhra'una ilaih, dengan bergegas-gegas. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Qala ya qaumi, Nabi Lut berkata, haula'i banati hunna atharu lakum, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagi kalian. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wala tukhzuni fi dhaifi, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku. Alaysa minkum rajulun rasyid, tidakkah di antara kalian seorang laki-laki yang berakal? Rajulun rasyid, seorang laki-laki yang berakal. Hud ayat 78. Ini sebenarnya sambungannya kalau kita lihat di surat Ad-Dariyat. Lanjutannya ini yang ceritanya Nabi Lut ini. Ketika orang pergi ke Nabi Ibrahim di malaikat ini, Rasulullah SAW langsung mengutus malaikat untuk pergi ke Nabi Lut untuk menyampaikan tentang kaum Lut ini bakalan diazab. Alaysa subiqari, sebelum subuh itu Nabi Lut disuruh pergi dari kampungnya itu sebelum subuh, karena mereka itu bakalan diazab ketika waktu subuh. Itu termasuk istri beliau itu yang memberitahukan kalau ketika datang malaikat-malaikat yang ganteng-ganteng ini, dia itu siapa namanya, istrinya Nabi Lut yang memberitahukan kepada laki-laki yang kaum Lut itu untuk menemui siapa, menemui ini malaikat-malaikat yang ganteng-ganteng ini. Mereka nggak punya nafsu sama cewek, mereka punya nafsu sama cowok aja, rodok-rodok lah gitu. Lanjut saja, udah kita Nabi Lut itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan
dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang adalah beriman dengan Allah dan hari akhir atau kiamat, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimahu, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah mengatakan yang baik atau hendaklah diam. Muttafaqun alaih, ittifaq, hadisnya Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dari akhir, maka adalah ia memuliakan yang namanya tamunya. Iman dibagi menjadi 77, dan iman yang paling besar yaitu ialah iman yang paling tinggi adalah al-imanu billah, iman kepada Allah. Iman dibagi jadi 77, dan iman yang paling tinggi adalah al-imanu billah. Sedangkan iman yang paling kecil ialah an-naf'u lil muslimin, orang Islam yang bermanfaat bagi mukmin Islam yang lain, gitu. Itu yang saya dapat dari Gus. Oke. Jadi di sini kalau kita mau beriman kepada Allah dari akhir, hendaklah kita memuliakan yang namanya tamu. Kayak cerita Nabi Lut tadi lah, kayak cerita Nabi Lut. Nabi Ibrahim kan kalau datang tamu beliau menyediakan makanan. Oke, langsung yang keduanya kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dari akhir, maka adalah ia menyambung silaturahmi, tali silaturahmi. Ketika kita libur, ya saling berkunjunglah silaturahmi kepada teman-teman SD, kayak teman-teman ini, kayak itu namanya tali silaturahmi. Kalau baru puasa itu kan kita reunian, bukber sama teman-teman gitu SD, ya itu lah ya. Maka billahi wal yaumil akhir falaqad kharat aw liyasmut, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dari akhir, maka adalah ya diam atau dia mengatakan yang baik atau dia diam. Kalau ada perkataan yang, kalau ada obrolan yang kurang bagus, ya hendaklah kita diam. Tapi kalau obrolannya bagus, kayak semisal membahas ilmu, ya kita nimbrung di sana. Tapi kalau ngobrolnya itu gibah, ya mending kita diam, kita pergi gitu. Itu namanya iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Oke, lanjut. Wa Nabi Syuraih Khuwailid bin Amir al-Khuzai, dan hadis dari Abi Syuraih Khuwailid bin Amir al-Khuzai radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka adalah yang memuliakan tamu, jaizatahu, pada saat istimewanya. Para sahabat bertanya, wa ma jaizatahu, dan apakah saat istimewanya ya Rasulullah, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaumuhu wa lailatuhu, hari dan malam pertamanya, wa tiyabatu salah satu ayyamin, dan bertamu itu adalah 3 hari. Kama kana wara'a dzalik, maka adapun selebihnya yang demikian itu bahwa sedekah, maka itu adalah sedekah alaih atasnya. Muttafaqun alaih, ittifaq Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat yang Muslim, wala yahillu lil muslimin, dan tidak boleh bagi orang muslim ayyuqima inda akhihi, bahwa ia tinggal di tempat saudaranya, hatta yu'simahu, sehingga menyebabkan saudaranya berdosa. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yu'timuhu, wahai Rasulullah, bagaimana ia bisa menyebabkan saudaranya berdosa? Rasulullah menjawab, yuqimu indahu, ia tinggal di tempat saudaranya, wala syai'a lahu yuqrihi bihi, sedangkan saudaranya tidak mempunyai hidangan yang bisa disuguhkan. Bisa dipahami enggak? Nah, maksudnya itu di sini itu hari istimewa itu pas kalau kamu berkunjung ke rumah kita, hari istimewa itu pas hari pertama dan malam pertama aja. Bulan batas kita menginap di rumah di pertama itu adalah 3 hari. Kalau hari yang selanjutnya itu kata Rasulullah itu adalah sedekah. Terus pada riwayat yang Muslim yang lain, tidak boleh, kata Rasulullah nih, tidak boleh bagi orang muslim bahwa ia tinggal di tempat saudaranya sehingga menyebabkan saudara berdosa. Kalau akhirnya para sahabat bertanya, apa itu yang menyebabkan saudaranya berdosa atau kita nyimak itu? Langsung Rasulullah menjawab, ia tinggal di tempat saudaranya sedangkan saudaranya tidak mempunyai hidangan yang bisa disuguhkan.
Kayak contoh, misalkan saya menginap ke rumah teman saya si A, dia itu orangnya mohon maaf lah kurang mampu gitu, kurang mampu, dia nggak punya bekalan buat hidup saya di sana, buat menjamu saya di sana sebagai orang tamu. Itu yang buat dia berdosa, bukan kita yang berdosa, tapi dia berdosa karena ia wajib